Kalau kamu merasa pernah ada di situasi yang buat kamu, oh kalau aku berteman dengan orang ini toksik, kalau aku bersama orang ini aku nggak dapat apa-apa, please kamu harus cepat-cepat keluar dari circle pertemanan itu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena circle pertemanan itu sangat-sangat nggak sehat, sangat-sangat nggak baik. Why? Kenapa nggak baik? Karena dari circle pertemanan itu kamu nggak akan dapat apa-apa, malahan kamu yang dirugikan. Kayak gini, kamu sama seseorang tapi energi kamu habis. Dia cerita sama kamu, dia cerita semua kejelekan orang lain, dia cerita semua tentang beban mereka, dia cerita semua beban dia cerita semua keluh kesahnya. Nah, kamu tuh berusaha menangkap semua apa yang dia katakan, kamu berusaha menjadi dia, kamu berusaha memposisikan diri sebagai dia. Tapi tanpa kamu sadari, kamu tuh menghisap energi negatif dia dan energi positif kamu dihisap oleh dia. Itulah kenapa kalau kamu habis main sama orang kayak gini, kamu tuh sangat-sangat capek. Kenapa? Ya karena itu aku tadi bilang, energi positif kamu keserap sama dia, energi negatif negatif dia kamu keserap. Jadi kalau kamu punya teman kayak gini, please kamu nih aja. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ini teman-teman yang gak sehat. Karena kenapa? Dia tuh orang yang mau dipeduli, mau dimengerti, tanpa mau ngertiin kita gitu. Dan kebanyakan orang kayak gini dia tuh sangat-sangat egois. Kenapa aku bisa bilang dia itu sangat egois? Saat dia mau cerita, kamu tuh harus dengarkan dia secara powerful energi kamu. Kamu harus jadi pendengar yang baik. Kamu harus tetap berada di samping dia. Kamu harus jadi apa ya? Kamu harus jadi apa yang dia mau. Tapi pada saat kamu pengen cerita, pada saat kamu ingin didengar, dia kayak acuh tak acuh. Dia nggak mau dengerin cerita kamu, dia nggak mau jadi pendengar kamu lah pokoknya. Tapi kamu tetap mau berteman dengan dia karena kamu pikir gini, oh aku udah lama berteman dengan dia, mungkin aku aja yang merasa aku nggak pernah dengar, aku aja yang merasa aku mungkin terlalu sensitif karena permasalahan ini. Dan orang yang kayak gitu ya nggak mau lihat kita berkembang. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Nggak mau lihat kita berkembang? Dia nggak mau kalau kamu lebih maju dari dia. Dia nggak mau kalau kamu lebih dari dia. Dan orang kayak gitu, dia itu mau lebih unggul daripada kamu. Kayak istilahnya gini lah, dia ini atas panggung, kamu ini di belakang panggung. Tapi orang kayak gitu mau kalau kamu ini jadi teman cerita dia, tapi saat dia bahagia dia nggak akan pedulin kamu akan disingkirkan karena dia bilang gini, banyak kok teman aku yang lain, tapi pada saat dia susah ya, dia mau cerita keluh kesahnya dia ke kamu. Itu sebenarnya sudah tanda bahwa kamu udahlah, carilah teman yang lain. Masih banyak kok yang mau berteman dengan kamu, atau kamu perbaiki diri kamu. Dan asal kamu ingat, dan asal kamu tahu ya, kamu nggak boleh nyalain keadaan. Kenapa kamu harus berada di posisi itu? Kenapa kamu harus berteman dengan orang kayak gitu? Karena itu adalah salah satu proses pendewasaan kamu. Kalau kamu nggak berada di posisi saat itu, mungkin kamu nggak akan berada di posisi yang, wah, aku ternyata bisa ya lepas dari orang kayak gini. Wah, ternyata aku bisa ya lebih dari dia. Wah, ternyata lega ya lepas dari orang yang kayak gini.
dan di situ kamu merasa aku bisa loh dapetin teman yang lebih baik dari dia, aku bisa loh berkembang tanpa dia, aku bisa loh, aku intinya aku bisa tanpa dia. Dan kamu nggak boleh benci sama dia ya, kamu nggak boleh benci keadaan, kamu nggak boleh benci sama dia. Karena kenapa? Berkat dia juga kamu bisa ada di posisi yang, atau berkat dia juga kamu bisa sedewasa itu, pemikiranmu bisa sebijak orang-orang. Atau mungkin kamu merasa kok aku bisa ya berada di posisi yang sedewasa ini, kok bisa ya aku bisa bijak dalam menanggapi seseorang, kok bisa itu ya. Itulah proses pendewasaan yang gak pernah kita sangka-sangka, yang tadinya orang ini buruk, tadinya orang ini, oh ini orang yang akan membawa dampak buruk bagi aku, dan ternyata orang ini yang bisa membuat kamu, bisa membuat otak kamu atau pikiran kamu jadi terbuka. Ternyata kalau aku kenal dia, banyak bisa mengetahui sifat dan watak seseorang itu bagaimana. Kamu harus berterima kasih sama keadaan, atau dan gini, kamu nggak boleh menyalahkan keadaan. Kamu bisa kenal sama dia. Setiap orang yang kamu temui, jadikan itu sebuah proses pembelajaran hidup. Karena hidup kita ke depannya nanti kita nggak tahu kita itu bertemu sama siapa lagi, kita nggak tahu aku ke depannya bertemu dengan orang ini, dengan orang itu. Berkat pelajaran yang kemarin, berkat orang yang kemarin, kamu bisa tahu dan kamu bisa peka, oh aku dulu pernah di posisi begini, jadi aku menanggapi orang yang kayak gini tuh seperti ini itu. Dan buat kamu tetap semangat, dan see you di next video. Bye bye.